Halo dan selamat datang kembali. Kita hari ini mau ngupas tuntas buku yang lagi cukup banyak dibicarain ya. Essential oleh Christy Smith dan Kelly Monahan. Nah, buku ini ngelihat pergeseran gede banget di dunia kerja yang mungkin lagi Anda alami atau ya setidaknya Anda lihat di sekitar. Tepat sekali. Dan premis awalnya itu cukup, gimana ya, cukup berani. Kepemimpinan gaya lama itu katanya lagi krisis. Krisis gimana tuh maksudnya? Ya, kepercayaan turun drastis. Banyak orang merasa nggak nyambung lagi sama pemimpinnya. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, ada hitung-hitungannya. Oh ya, ada angkanya? Ada. Kerugian produktivitas globalnya itu diperkirakan sampai, 8,8 triliun dolar. Gede banget. Wow, 8,8 triliun dolar. Itu angka yang luar biasa. Jadi intinya buku ini bilang kita perlu cara mimpin yang baru gitu ya. Betul, mereka sebutnya human-powered leadership, kepemimpinan yang basisnya kekuatan manusia. Oke, human-powered leadership. Tapi ini bukan sekedar jadi pemimpin yang katakanlah lebih baik hati gitu aja kan ya. Ada alasan bisnisnya. Jelas, justru ini dibilang keharusan ekonomi. Coba lihat deh, sekarang ada gempuran AI generatif, terus demografi berubah, ekonomi juga gonjang-ganjing. Belum lagi tuntutan dari karyawan, konsumen, masyarakat makin tinggi kan? Nah, itu dia. Jadi ngelihat karyawan sebagai manusia seutuhnya, itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi strategi buat ya bertahan dan berkembang. Oke, ini menarik. Jadi bukan cuma nice to have, tapi udah must have. Yuk, kita coba urai bareng-bareng. Kok bisa sampai krisis gini? Dan apa sih sebenarnya yang ditawarin sama human-powered leadership ini menurut buku Essential? Jadi buku ini ngelihat ada semacam perang baru di dunia kerja sekarang. Perang. Iya, tapi bukan perang rebutan talenta biasa. Lebih spesifik lagi, perang rebutan keterampilan atau skills. Nilai perusahaan sekarang kan banyak datang dari aset nggak kelihatan ya. Kayak inovasi, keahlian tim, udah bukan zamannya pabrik atau mesin doang. Iya. Kita masuk ke skills-based economy gitu ya. Ekonomi berbasis keterampilan. Betul. Dan perang ini makin panas karena ada yang namanya skills scarcity. Kelangkaan skill yang parah banget. Oh iya, separah apa tuh? Buku ini ada datanya nggak? Ada dan cukup bikin kaget sih. Disebutkan kalau 3 dari 4 perusahaan global itu kesulitan nemuin orang dengan skill yang pas di tahun 2024. 3 dari 4 loh. Wah, banyak banget ya. Padahal dulu kayaknya nggak segininya. Jauh. Lonjakannya gede banget dibanding 10 tahun lalu. Nah, penyebab utamanya ada 2 nih menurut buku ini. Pertama, waktu paruh skill itu makin pendek. Waktu paruh skill, maksudnya gimana? Jadi, skill yang relevan banget hari ini, 2 atau 3 tahun lagi bisa jadi udah usang. Apalagi dengan AI yang makin cepat perkembangannya. Contohnya kayak nulis atau analisis data gitu ya. Yang dulu kita pikir aman-aman aja, sekarang udah bisa dibantu AI atau bahkan ya digantiin sebagian. Persis, itu yang pertama. Faktor kedua, partisipasi angkatan kerja itu turun. Banyak baby boomers pensiun. Terus perempuan juga banyak yang keluar kerja ya, apalagi pasca pandemi. Beban gandanya itu loh. Betul. Ditambah lagi Gen Z. Mereka emang jago digital, tapi sering dinilai masih kurang di soft skills yang penting, kayak komunikasi atau kolaborasi gitu. Jadi masalahnya kompleks ya. Nggak cuma soal nyari orang baru, tapi juga ngembangin yang udah ada di dalam. Nah, itu poin pentingnya. Makanya, reskilling, melatih ulang, sama upskilling, ningkatin skill yang udah ada, jadi krusial banget. Ada contohnya nggak di buku ini? Perusahaan yang udah berhasil gitu. Ada. Schneider Electric disebutin. Mereka bisa hemat jutaan dolar sama ribuan jam kerja loh. Caranya, bikin sistem AI internal buat nyocokin skill karyawan yang ada sama kebutuhan proyek baru. Wah, keren. Jadi nggak melulu nyari unicorn di luar ya? Iya, unicorn, kandidat sempurna yang sebenarnya nggak ada itu kan? Buku ini juga nyinggung soal pekerja grey collar. Pernah dengar? Grey color. Kayak kerah abu-abu gitu. Apa tuh? Iya, ini kategori yang penting tapi sering kelewat. Mereka itu jembatan antara kerah biru, yang kerja manual, sama kerah putih, yang kerja kantoran. Contohnya kayak apa tuh? Kayak teknisi energi terbarukan, atau operator alat medis canggih. Mereka butuh skill teknis plus fisik. Nah, mereka ini krusial, tapi ya itu, rentan kena otomatisasi. Terus solusinya gimana? Bukan diganti, tapi di-upskilling, biar mereka bisa kerja bareng sama teknologi, bukan malah kesingkir.
Oke. Nah, ngomongin teknologi, peran AI sendiri gimana nih menurut buku ini? Lebih banyak ancamannya atau peluangnya? Dua-duanya ada, tapi buku ini lebih condong ke peluang sih, kalau kita bisa ngelolanya dengan benar. Maksudnya? AI itu kan jago banget ya, ngolah data gede, ngenalin pola, otomatisasi tugas yang berulang-ulang. Tapi AI juga punya batasan. Batasannya apa? Dia nggak punya empati, nggak ngerti konteks sepenuhnya, nggak punya judgement kayak manusia, nggak punya kreativitas original. Linear banget cara kerjanya. Jadi kuncinya di sinergi ya? Bukan manusia lawan AI, tapi manusia plus AI. Tepat. Gimana kita manfaatin keunikan kita, manusia, bersama AI, buat ngelengkapin kemampuan kita, bukan buat gantiin kita. Oke, jadi lanskap kerja berubah. Skill jadi raja, AI jadi alat bantu. Terus balik lagi ke human-powered leadership. Apa sih intinya? Buku ini kan katanya ngomongin kebutuhan dasar manusia di kerjaan ya, mirip hierarki Maslow gitu. Iya, mirip konsepnya. Ada 4 kebutuhan fundamental yang kalau dipenuhi, katanya sih, bisa bikin orang lebih engage, loyal, dan performanya bagus. Yang pertama itu purpose atau tujuan. Purpose. Maksudnya orang kerja nggak cuma cari duit gitu. Betul. Orang tuh pengen ngerasa kerjaannya punya makna, lebih dari sekedar gaji bulanan. Pengen tahu kenapa sih perusahaan ini ada, kontribusi saya di sini tuh buat apa. Tapi kan banyak perusahaan ngomongin purpose cuma buat, ya pajangan aja, biar kelihatan bagus. Gimana caranya biar otentik? Nah, itu dia tantangannya. Kuncinya di integritas. Apa yang diomongin sama nilai-nilai perusahaan itu harus kelihatan di kebijakan sehari-hari, di perilaku pemimpinnya. Ada contoh yang bagus nggak? Patagonia sering disebut. Komitmen mereka ke lingkungan kan kuat banget. Sampai berani bilang, jangan beli jaket ini pas Black Friday. Tapi justru itu berhasil karena mereka konsisten dari dalam keluar. Sebaliknya, kalau nggak tulus bisa jadi bumerang ya? Banget. Itu yang disebut disingenuous leadership. Ikut-ikutan isu sosial, tapi di dalamnya nggak ada perubahan nyata. Malah bisa kena kritik. Oke, jadi purpose ini harus benar-benar hidup di dalam budaya perusahaan, bukan sekedar slogan marketing. Oke, itu yang pertama. Kebutuhan kedua apa? Yang kedua itu agency. Agency atau kemandirian. Agency. Maksudnya gimana tuh? Ini kebutuhan dasar buat ngerasa kita punya suara, punya kontrol, punya kepemilikan atas kerjaan kita sendiri. Intinya, otonomi. Oh, jadi pengen punya pilihan gitu ya? Minimal soal gimana cara kita kerja. Kebutuhan agensi individu ini, dan dampaknya bisa nggak rata. Misalnya buat perempuan yang punya tanggung jawab ngurus anak atau orang tua. Selain individu, agensi ini ada level lain ya nggak? Ada. Bisa juga kolektif. Kayak yang kita lihat sekarang, makin banyak serikat pekerja yang aktif, atau ada surat terbuka dari karyawan yang nuntut perubahan di perusahaannya. Intinya, orang pengen didengerin dan ngerasa punya pengaruh. Oke, jadi purpose, agency. Kebutuhan ketiga apa nih? Kayaknya ini lagi ngetren banget dibahas. Betul. Yang ketiga, well-being atau kesejahteraan. Ini krusial banget sih. WHO aja udah ngakuin burnout itu sindrom beneran akibat stres kerja kronis. Dan katanya atasan punya peran gede banget ya di sini. Iya, ini data yang agak mengejutkan dari buku ini. Hampir 70% orang ngerasa manajer mereka itu lebih ngaruh ke kesehatan mental dibanding terapis atau dokter mereka sendiri. Wow, itu tanggung jawab yang berat banget buat pemimpin ya. Banget. Makanya investasi di well-being itu penting. Tapi apakah sepadan buat bisnis? Investasi di well-being kan nggak murah ya? Justru katanya sepadan banget. ROI-nya bisa tinggi, bahkan disebut bisa 6:1. Perusahaan yang serius dukung kesehatan mental, kasih fleksibilitas, itu bisa hemat biaya kesehatan, kurangin orang absen, produktivitas juga naik. Jadi ini bukan biaya, tapi investasi strategis. Terus apa yang bisa dilakuin pemimpin secara praktis buat dukung well-being timnya? Buku ini nekenin beberapa hal. Pertama, ciptain ekspektasi yang jelas, tapi kasih fleksibilitas cara mencapainya. Jadi ada predictability and flexibility. Kedua, sediain akses gampang ke sumber daya kesehatan mental. Dan yang paling penting, Pemimpinnya harus ngasih contoh, modeling well-being. Jangan nyuruh tim istirahat, dianya sendiri ngirim email jam 10 malam, itu nggak sinkron. bener banget. Oke, poin yang bagus. Kebutuhan terakhir nih, yang keempat. Apa itu? Yang terakhir adalah connection atau koneksi. Koneksi. Bedanya apa sama bangun hubungan yang tadi disebut di well-being?
Koneksi di sini konteksnya lebih luas. Ini soal rasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dari komunitas. Rasa dilihat, didengar, dihargai. Buku ini ngasih peringatan soal AI yang lain. AI lain? Maksudnya? Artificial intimacy. Kedekatan palsu lewat layar. Kita makin sering interaksi digital, tapi kedalaman koneksi manusianya malah terkikis. Kita jadi makin terisolasi. Nah, ini tantangan banget di era kerja hybrid atau remote ya. Gimana caranya bangun koneksi asli tanpa harus maksa semua orang ngantor tiap hari? Kuncinya bukan di kehadiran fisik semata, tapi di kualitas dan tujuan interaksi. Buku ini ngutip Priya Parker. Pikirin kenapa kita perlu ketemu, bukan cuma di mana. Jadi meeting itu harus ada tujuannya yang jelas ya, selain cuma update status. Iya, ciptain momen interaksi yang benar-benar berkualitas. Bangun psychological safety, biar orang nyaman buat terbuka. Fasilitasi juga hubungan antar rekan kerja, jangan cuma atas bawah. Pemimpin perlu lebih sengaja, lebih intensional gitu dalam merawat hubungan. Jadi 4 kebutuhan dasar ini, purpose, agency, well-being, connection, ini jadi fondasi dari human-powered leadership. Nah, setelah kita paham kebutuhannya, apa nih mandat konkret buat para pemimpin? Tadi di awal disebut soal soft skills jadi power skills. Nah iya, ini argumen kunci dari buku ini. Mereka bilang, di era AI yang makin pinter ini, kemampuan teknis itu makin banyak yang bisa diotomatisasi. Jadi yang justru makin penting. Justru kemampuan unik manusia, kayak empati, komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan menginspirasi orang lain. Dulu ini dianggap soft, remeh gitu ya. Sekarang, ini jadi power skills yang sebenarnya. Inilah yang bikin pemimpin itu beda. Kenapa kok baru sekarang jadi power skills? Apa pemicunya? Ada 2 hal utama menurut buku ini. Pertama, yaitu tadi, kerja makin terdistribusi, makin fleksibel. Nggak ada lagi hierarki fisik kantor. Jadi, pengaruh itu harus dibangun lewat hubungan, lewat kepedulian, bukan cuma modal jabatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Kedua, suara stakeholder makin kuat. Karyawan, konsumen, masyarakat. Berkat transparansi digital, media sosial, mereka bisa nuntut akuntabilitas lebih. Nggak cuma soal produknya bagus atau enggak. Tapi juga soal gimana perusahaan memperlakukan orang, gimana dampak sosialnya gitu ya. Persis. Kita lihat aja review di Glassdoor, ngaruh ke reputasi. Atau bahkan, ada tren karyawan ngerekam proses PHK, terus diviralin di TikTok kalau caranya nggak empati. Itu kan nunjukin kekuatan suara mereka sekarang. Wah, ya juga ya. Tapi ini kan tantangan berat buat pemimpin. Katanya ada paradoks kekuasaan ya. Pemimpin justru bisa kehilangan empati pas udah di atas. Betul, itu teorinya Dacher-Keltner. Orang bisa naik jabatan karena soft skills-nya bagus, pas sudah punya kuasa, malah jadi kurang peka, fokus ke diri sendiri. Makanya, buku ini nekenin banget pentingnya secara sadar mengadopsi esensi kepemimpinan yang baru. Esensi kepemimpinan, gimana tuh modelnya? Mereka pakai analogi flywheel dari Jim Collins, tahu kan? Roda gila itu. Intinya, perubahan ini nggak bisa instan, kayak ngebalik tombol. Tapi harus dibangun momentumnya pelan-pelan, berkelanjutan. Oke, flywheel. Dimulai dari mana tuh putarannya? Dimulai dari mindset. Terus mindset ini akan mendorong perilaku. Nah, perilaku yang konsisten ini akhirnya akan mengubah budaya organisasi. Ada 3 esensi kunci di sini. Apa aja tuh 3 esensi itu? Yang pertama, mindset dasarnya adalah tangguhkan kepentingan pribadi, suspend self-interest. Lawan itu godaan ego, paradoks kekuasaan tadi, fokusnya ke kepentingan tim, kepentingan jangka panjang. Ingat dengan fokus ke empati sama growth mindset. Itu contoh bagus. Terus cara ngelatih mindset ini gimana? Kan nggak gampang ya nahan ego. Latihannya ya dengan refleksi diri rutin. Terus, pas interaksi sama orang, coba bener-bener hadir, dengerin. Simpen dulu deh gadgetnya. Basmi politik kantor. Bangun budaya feedback yang jujur dan terbuka. Oke, itu mindset. Esensi kedua apa? Ini perilakunya ya berarti? Betul, esensi kedua ini perilakunya. Kembangkan rasa ingin tahu tak terpuaskan. Cultivate insatiable curiosity. Jadi benar-benar pengen tahu cerita orang, motivasi mereka, apa yang bikin mereka klik. Bukan cuma asumsi atau nebak-nebak. Kayak Sir Richard Branson gitu ya, yang katanya bangun Virgin karena selalu nanya dan dengerin karyawan sama pelanggan. Nah, contoh bagus tuh. Jadi prakteknya, luangkan waktu yang berkualitas buat kenal tim Anda. Bukan cuma nanya apa kabar, tapi beneran dengerin jawabannya.
Bantu mereka nemuin irisan antara passion mereka sama kerjaan. Ciptain ruang aman buat saling berbagi ide, belajar bareng. Oke, suspend self-interest, cultivate insatiable curiosity. Esensi ketiga, ini berarti hasil akhirnya ya? Ya, ini fokus dan hasil akhirnya. Ciptakan budaya unggul. Create cultures of excellence. Tapi unggul di sini bukan cuma soal target tercapai ya, tapi juga soal bangun tim yang tangguh, resilient, bisa adaptasi sama perubahan, tapi tetap manusiawi. Ada contohnya lagi? Mendiang Arnes Sorensen di Marriott disebut sebagai contoh pemimpin yang bisa jaga nilai perusahaan dan peduli sama karyawan, bahkan pas dihantam krisis berat kayak pandemi kemarin. Gimana cara praktisnya menciptakan budaya kayak gitu? Kuncinya di kompetensi kontekstual. Jadi pemimpin harus paham berbagai konteks budaya, sosial, ekonomi, personal, yang ngaruh ke timnya. Nggak bisa pukul rata. Sadar juga kalau budaya itu ada lapisannya. Level organisasi, level tim, level individu. Perlu selaras, tapi tetap ngasih ruang buat keunikan masing-masing. Wah, ini kerangka kerja yang komprehensif dan relevan banget ya rasanya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal buku Essential ini. Kesimpulannya sih jelas ya, dunia kerja itu udah berubah total. Cara mimpin yang lama, yang kaku, top-down, itu udah nggak cukup lagi. Udah nggak relevan. Jadi ada kebutuhan mendesak gitu ya? Banget. Kebutuhan mendesak buat human-powered leadership. Kepemimpinan yang secara sadar, secara strategis, nempatin manusia dengan segala kebutuhan, potensi dan kerentanannya sebagai pusat dari strategi bisnis. Dan ini sekali lagi bukan cuma soal jadi orang baik atau etika aja ya, tapi ini udah jadi keharusan bisnis, business imperative gitu. Tepat. Buku ini nekenin banget, mengintegrasikan kemanusiaan secara radikal ke dalam cara kita kerja, itu adalah kunci buat sukses jangka panjang di era disrupsi ini. Mau nggak mau, harus ke sana. Jadi keberhasilan kita ke depan bakal tergantung banget sama seberapa baik kita bisa lakuin ini ya. Betul. Kayak ada kutipan terkenal dari Margaret Mead ya, kalau nggak salah. Jangan pernah ragu kalau sekelompok kecil warga yang peduli dan bijaksana bisa mengubah dunia. Memang hanya itu yang pernah terjadi. Nah, sebagai pemimpin, kita punya kesempatan unik buat jadi bagian dari kelompok kecil itu. Wah, pengingat yang kuat banget. Oke, mungkin ini jadi pemikiran penutup buat Anda yang lagi dengerin ya. Coba lihat kondisi tim atau organisasi Anda sekarang. Dari 3 esensi kepemimpinan tadi, nahan ego, numbuhin rasa ingin tahu, atau ciptain budaya unggul, kira-kira mana nih yang rasanya paling perlu, paling mendesak buat mulai Anda latih atau dorong di lingkungan Anda? Atau mungkin lebih simpel lagi, satu langkah kecil apa yang bisa Anda lakuin besok pagi untuk mulai lebih memanusiakan interaksi atau proses kerja di sekitar Anda. Mulai dari hal kecil aja dulu. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.